مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, ada Ami Alwi, Albar, Al-Ustadz Soleh, Pak Abdu, ya, Pak Abdullah, dan seluruh daripada pengurus Masjid Al-Munawwar dan seluruh jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, sebagai tambahan informasi, alhamdulillah tadi sound system portable, jadi sound system portable itu mudah dibawa. Itu mungkin di beberapa tempat di Halmahera itu, seperti saya pernah di GB itu, di satu musola di situ memang tidak ada listrik. Jadi kita butuh, ya, masuk ke pedalaman butuh yang ada chargernya, tanpa listrik sudah dicas. Nah, kita pakai itu portable tadi, sound system portable. Kemudian untuk jangka panjangnya itu nanti mau dibuat pesantren, juga sudah dapat lahan di Kayu Merah. Di situ kita buat nanti center dakwah di situ. Kita buat Ribatul Khairat. Kemudian di Sasa sudah itu Al Khairat, pondok pesantrennya, bangunannya sudah ada. Insya Allah difungsikan kalau Allah berkehendak mungkin di tahun depan. Kemudian kalau lahan itu kurang lebih pembangunannya, kalau rumahnya sudah ada sisa tanah itu dibangun kurang lebih mungkin 200 juta. Tapi insya Allah kalau Allah berkehendak mudah bagi Allah. Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Nah, ini untuk jangka panjang ke depan insya Allah. Nanti kita buat center dakwah di situ. Untuk yang sudah kerja misalnya, kalau pesantren kan menginap. Nah, ini center ini dikhususkan kepada orang yang bukan niatnya pesantren, tapi membantu untuk tetap belajar ilmu agama. Nah, itu khusus nanti kita buat Ribatul Khairat, ya, Ribatul Khairat di situ. Dan insya Allah kedepannya nanti tenaga pengajarnya juga insya Allah banyak untuk kedepannya. Dan ada juga kelas khusus untuk asatizah, para ustadz. Jadi mengajarnya menggunakan Lughatul Arabiyah sama bahasa Inggris. Kemudian ada kelas umum, pengajian umum juga ada, ya, dan masing-masing punya fannya. Yang di bidang tafsir mengajar tafsir, yang di bidang fikih mengajar fikih, yang di bidang Lughatul Arabiyah mengajar bahasa Arab, di bidang usul fikih mengajar usul fikih. Ini semuanya sudah direncanakan, dan rata-rata mereka yang kedepannya insya Allah ini ada yang sekolah studinya itu di Jordania, ada yang di Hadramaut Yaman, ada yang di Mesir Al-Azhar Syarif, ada juga yang di pesantren-pesantren di Indonesia, di Jawa. Ini nanti kedepannya kita coba buat center dakwah di Ternate khususnya, dan secara umum Maluku Utara dan Indonesia Timur kalau boleh, ya, kalau boleh sampai Indonesia Sulawesi juga, ya, Manado, Gorontalo dan seterusnya. Kedepannya insya Allah dengan niat, ya, ingin mensyiarkan, menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW di bumi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti dana-dana ini, dana yang dikumpulkan dari sumbangan, nah ini nanti untuk proses pengajaran di Ribatul Khairat. Nanti kita akan buat setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti bisa didiskusikan lagi. Itu Maulid Rasul SAW. Kita baca Maulid, sekalian kita kasih konsumsi dari
sedekah para jamaah. Kemudian yang lainnya, kalau di pesantren sudah ada sendiri. Ini tidak masuk di dana pesantren di Al-Khirat, karena Al-Khirat juga sudah punya sendiri itu. Nah, ini yang kita fokuskan nanti center dakwah tersebut, Ribatul Khairat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala qabul insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau lahannya sudah ada, sisa proses pembangunannya begitu. Tapi untuk sementara nanti kalau insyaallah tahun depan bulan Juni sudah ada tempatnya. Untuk sementara proses itu kita adakan di rumah. Nanti pelan-pelan itu pembangunan gedung majelisnya itu pelan-pelan nanti dibangun gitu insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin khususnya di Maluku Utara. Kemudian yang di Subahim alhamdulillah sudah jalan. Sudah sekarang lagi pembangunan masjid. Ya, pesantren Darul Mawaddah, Darul Khairatil Mawaddah. Nah, itu sudah dibangun masjid, sementara lagi proses pembangunan. Tapi kalau tempat kamarnya juga ini lagi mau dibangun. Tapi aulanya sudah. Nah, program kegiatan belajarnya sudah jalan. Ya, kurang lebih ada 150 anak-anak yang sementara ini lagi belajar gitu. Ya, ustadznya di situ kurang lebih ada 3 orang atau 4 orang. Ya, 3 orang atau 4 orang. Jadi amalan dakwah ini itu membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia. Salah satu amalan yang membuat hati Rasulullah senang itu dakwah fi sabilillah. Wa mimma yashurru qalban Nabi, Al-Habib Ali Al-Habsi mengatakan di antara amalan wa mimma yashurru qalban Nabi, di antara amalan yang membuat hati Nabi berbahagia yaitu belajar ilmu agama. Wa nashri ilm, kemudian menyebarkan ilmu tersebut. Wal amal bih, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Itu amalan yang membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Beliau katakan juga basyiru wajha nabikum bi salih a'malikum. Bahagiakanlah wajah Nabi kalian dengan amal-amal soleh kalian. Di antara amal soleh yang sangat tinggi derajatnya adalah ad-da'wah fi sabilillah. Dan dakwah ini bukan tugasnya ustadz saja, bukan tugasnya ulama, bukan tugasnya habaib saja, tapi dakwah ini tugasnya setiap kaum muslim. Dakwah sesuai dengan dia punya kemampuan. Mulailah dari rumah, kemudian keluarga, kemudian sekitarnya. Ajak orang-orang hadir majlis ilmu. Ajak mandalla alal khair kafa'ilih. Nabi katakan siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kafa'ilih, seperti dia melakukan kebaikan tersebut. Gitu. Jadi jalan menuju surga itu banyak amalan-amalannya. Harus ada salah satu yang kita punya kekhususan di dalam satu amal tertentu, yang dimana kita menjadikan amal itu amal terbaik yang dimiliki oleh kita. Harus ada satu. Kemudian yang di rumah sudah jalan mulai dari waktu saya di Jakarta sampai hari ini, dari tahun 2008 ya, sampai hari ini yauma sabat wa ahad, di hari Sabtu dan Ahad itu ada mengajar nahu sorof, ilmu nahu dan sorof, dan ilmu balaghah nanti kalau naiknya. Itu sudah kurang lebih dari tahun 2008 sampai hari ini ya. Dan saat ini yang belajar sudah hampir 3 tahun. Yang sebelumnya anak-anak yang pada berangkat ke Mesir itu, ke Mesir, ke Jordan, nah sebelumnya mereka belajar. Ya, ada beberapa anak-anak yang belajar di Mesir, di Jordan, itu mereka belajar di tahun 2008. Kemudian yang di Jakarta juga banyak itu yang belajar dulu, kurang lebih ada 20 orang. Tapi yang Allah kasih takdir jadi ulama 3 orang. Yang satu sudah doktor di Mesir. Ya, seumuran kita belajar sama-sama.
Yang satunya jadi guru di Al-Azhar. Al-Azhar Indonesia, bukan Al-Azhar. Pakai zo. Kalau di Indonesia Al-Azhar. Kalau di Mesir Al-Azhar. Beda dia. Tapi alhamdulillah itu amal jariyah. Ya, Nabi katakan kalau idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Yang tidak terputus tiga, salah satunya ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Itu sampai meninggal dunia. Kalau ada orang amalkan ilmunya yang baik, maka mengalir pahalanya ia di dalam kuburnya. Pahala gratis ditransfer, dikirim. Itu. Nah, jadi amalan dakwah itu tugas semua kaum muslimin, ya, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau menerangkan Al-Quran, menerangkan hadis, tugasnya para ahlinya. Kalau ajak kebaikan, tugas semuanya. Dakwah itu kan dari asal kata ajak makan. Dakwah itu asal katanya itu mengajak orang makan. Jadi diajak dengan cara seperti kita mengundang orang makan. Bagaimana sih? Dengan cara yang baik, cara yang santun, dengan niat yang ikhlas. Maka diajak orang tersebut di dalam kebaikan. Tapi kalau berbicara tentang tafsir Al-Quran, tentang hukum agama, hukum fikih, berbicara tentang penjelasan makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini harus dengan ilmu. Tapi kalau mengajak kebaikan, itu seluruh kaum muslimin. Beda ya. Faltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada sekelompok dari kalian mengajak kepada kebaikan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Qala muallif rahimahumullah anil Muhajir ibn Qanfaz radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallamtu alaihi falam yarud alayya hatta tawadda'a thumma atazara ilayya wa qala inni karihtu an adhkura Allah ta'ala illa ala tuhurin aw qala ala taharah hadisun sahihun rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanida sahihah. Wa yukrahu dzikru wal kalam ala al-qada'il haja sawa'un kana fi sahara aw fil bunyan wa sawa'un fi dzalika jami' adhkar wal kalam illa kalamu darur hatta qala ba'du ashabina idza atisha la yahmadullah ta'ala wa la yushammitu atisan wa la yarudda salam wa la yujib al-mu'adhdhina wa yakunu al-musallimu muqassira la yastahiqu jawab wal kalam bihadzal kallahu makruh karahah tanzih wa la yahrum. Bab tentang larangan zikir. Bab tentang larangan berzikir dan berbicara alal khala di dalam kamar mandi atau WC. Jadi Imam Nawawi mengatakan yukrahu, dimakruhkan, az-zikru, berzikir, wal kalam, dan berbicara, hala qada'il hajat, di saat sedang buang air besar ataupun kecil. Jadi dilarang kita berzikir dalam keadaan seperti itu. Hukumnya makruh, makruhnya makruh tanzih. Kemudian sama halnya zikirnya itu di tanah yang terbuka, lapangan yang terbuka atau di bangunan. Wasawa'un fi dzalika jami' azkar. Wasawa'un fi dzalika jami' azkar wal kalam illa kalam darurah. Dan juga dilarang ini dari semua bentuk zikir dan ucapan kecuali ucapan yang darurat. Ucapan yang memang mendesak untuk kita ucapkan. Hatta qala ba'du ashabina, sehingga berkata sebagian daripada sahabat-sahabat kami, yaitu para ulama kami, idza atish, apabila idza atasa, bersim, la yahmadullah ta'ala, tidak usah mengucapkan alhamdulillah. Jadi sunnah kalau bersim kita membaca alhamdulillah, tapi kalau posisi di kamar mandi maka tidak perlu membaca alhamdulillah. Dan juga jangan menjawab salam lagi dalam kamar mandi kemudian ada yang mengucapkan salam, maka tidak perlu menjawab salam. Kesimpulannya di dalam kamar mandi ataupun WC itu dilarang kita berzikir, dilarang kita menyebutkan nama Allah, dan dilarang berbicara.
Zaman sekarang bukan saja berbicara, ada yang mandi sambil nyanyi. Ya, mandi sambil bernyanyi. Kalau berbicara hukumnya makruh. Berbicara hukumnya makruh. Apalagi bernyanyi di saat mandi, di saat qadaul hajat, buang air besar. Kecuali ucapan yang memang perlu, mendesak, darurat, itu boleh. Tapi selain daripada itu hukumnya makruh. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yarud alaihi, rawahu Muslim fi sahihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabul, Nabi dalam keadaan sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, orang ini memberikan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawab salamnya. Nabi tidak menjawab salam. Kenapa? Karena Nabi dalam keadaan posisi lagi buang air kecil. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian diriwayatkan, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Ada sahabat namanya Al-Muhajir. Sahabat namanya Al-Muhajir. Ia berkata, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, Nabi dalam keadaan sedang buang air kecil. Fasallamtu alaihi falam yarudda alayya, lalu saya mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi tidak menjawab salam saya. Hatta tawadda'a, sampai Nabi pun berwudu. Habis buang air berwudu Rasulullah SAW. Thumma i'tazara ilayya, kemudian Nabi memberikan alasan kepadaku kenapa tadi tidak dijawab salamnya. Kata Nabi, inni karihtu, saya tidak suka an azkurallah ta'ala, menyebut nama Allah ala tuhrin, terkecuali dalam keadaan suci. Jadi Nabi ingin zikir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Riwayat yang lain ala taharah, dalam keadaan suci. Tuhrin suci, taharah artinya juga suci. Hadithun sahihun, hadis sahih riwayat Abu Daud, Sulaiman bin As'as As-Sijistani yang lahir 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Juga riwayat An-Nasa'i yang lahir 215 Hijriah, meninggal 303 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah. Bi asanida sahih, dengan sanad-sanadnya yang sahih. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kesucian, tuhurin atau toharoh. Di dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taharatu syatrul imani, kesucian itu sebagian daripada iman. Riwayat yang lain, at-tuhur syatrul iman, kesucian itu sebagian daripada iman. Ini kesucian yang dimaksud adalah kesucian dari 4 sisi. 4 sisi ini kalau telah suci, baru sempurna keimanan kita. Kalau masih 2,5, kalau 4 sempurna. Tapi para mutasawwifun menyatakan bersuci itu ada 5. Para mutasawwifun mengatakan bersuci itu ada 5. Nanti saya jelaskan ringkasannya. Ada ucapan yang populer dikatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ini sudah diriset oleh seorang pakar hadis di Mesir namanya Dr. Fuad Shakir. Beliau membuat penelitian khusus tentang ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bukan dari Nabi. Nah, di antaranya an-nazafatul minal iman, beliau sebutkan di dalam kitab beliau laisa min qaulin nabi, bukan daripada sabda Nabi. Itu judul kitabnya. Beliau mengadakan satu riset ilmiah, studi kritis terhadap ucapan-ucapan para duat,
para dai yang sering mengatakan hadis padahal bukan hadis. Kitab itu khusus menjelaskan tentang ucapan-ucapan ulama yang dianggap sebagai ucapan Nabi. Di antaranya adalah ucapan tadi, an-nazafatu minal iman. Ini bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapannya para ulama. Kalau hadisnya adalah at-taharatu syatrul iman, kesucian sebagian daripada iman. Namun maknanya tidak salah, maknanya itu benar. An-nazafatu minal iman itu maknanya benar karena sesuai dengan hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersuci yang dimaksud dalam hadis tersebut, at-taharatu syatrul iman, kesucian itu sebagian daripada iman, artinya kesucian 4 sisi. Kesucian 4 sisi. Disebutkan dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh, itu disebutkan wa'lam anna at-taharata laha arba'u maratib. Ketahuilah bersuci itu ada 4 tingkatan. Nah, 4 tingkatan ini, 4 sisi ini, kalau memang telah kita lakukan kesuciannya, maka kita masuk kategori orang yang disebutkan oleh Nabi SAW at-taharatu syatrul iman, orang yang telah mencapai derajat kesucian sebagian daripada iman. Kalau 4, 2 juga sudah masuk setengah, karena yang keempat itu khusus untuk para nabi, jadi hanya 3 ini kalau kita sudah penuhi setengah, 2 juga setengah, 5 baru sempurna keimanan. Makanya Nabi sebut syatru, setengah keimanan, bukan seluruh keimanan. Yang pertama adalah tathhirul ajsad minal akdzar, mensucikan fisik kita dari kotoran-kotoran dan najis. Ini bersuci yang pertama. Ini konteksnya adalah bab fikih, bab toharoh. Ada bab fikih di awal namanya bab toharoh, bab bersuci. Bab bersuci di sini cakupannya adalah yang pertama wudu. Yang pertama wudu. Yang kedua adalah al-ghusl, mandi. Mandi wajib, mandi sunnah, al-ghuslu masnunah. Yang ketiga adalah tayammum. Tayammum. Yang keempat izalatun najasah, menghilangkan najis. Dalam kitab yang lain disebutkan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab, ditambah 1 adalah dibag, samak. Nah, inilah yang namanya toharoh. Objek kajian bersuci 5 ini. Dan luar biasanya para fuqaha itu meletakkan selalu di bab awal ketika konteksnya berbicara tentang fikih, karena penentuan sah atau tidak sahnya ibadah kita dari kesucian tersebut, makanya letaknya di awal. Dr. Syekh Usama Azhari mengatakan letaknya tohara di awal menentukan sahnya ibadah seluruhnya. Sholat tanpa wudu tidak sah, zakat tanpa niat yang ikhlas tidak diterima pahalanya oleh Allah Ta'ala, haji tanpa niat yang benar karena Allah tidak diterima, tawaf tanpa berwudu tawafnya tidak sah. Bagian paling belakang fikih biasanya bab hudud. Bab hudud berkaitan tentang hukum pidana dan perdata Islam. Kenapa letaknya paling akhir? Karena Islam ini sebenarnya tidak mau menghukumi manusia, makanya letaknya paling belakang. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abdul Razzaq, dalam kitabnya mengatakan
bahwa hukum-hukum di dalam Islam itu dibuat syarat yang ketat dengan tujuan tidak ingin melaksanakan hukum tersebut, dengan harapan bertobat. Orang ini bertobat, hukumnya tidak dilaksanakan. Seperti tentang zina. Zina itu harus ada saksi mata yang bisa melihat. Ya, bisa melihat terjadinya perzinahan. Kalau hanya dugaan dan prasangka tanpa menunjukkan bukti, maka dia kena hukum qadzaf, menuduh orang berzina. Justru dia yang kena hukum. Kenapa ketat seperti itu? Sebenarnya Islam membuka ruang bertobat. Hukumnya bagian terakhir. Nabi SAW pernah datang seorang wanita, ia katakan, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi tidak merespon, beliau memalingkan wajah. Ini wanita ini kembali lagi menemui Nabi, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi tidak mau melihat wajahnya. Maksudnya Nabi katakan, sudah, tidak usah diceritakan, kau pulang bertobat sudah. Tapi dia tetap memaksa, dia katakan, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi katakan, mungkin hanya ciuman saja. Tidak ya Rasulullah, ini saya sudah mengandung, sudah hamil. Maka Nabi katakan, kalau begitu tunggu engkau melahirkan, setelah itu menyusui anakmu 2 tahun. Setelah itu ketemu saya, kita laksanakan itu hukum rajam. Karena ini wanita sudah menikah lalu berzina. Kemudian waktu berjalan, akhirnya hukum tersebut dilaksanakan. Dilempar. Rejam, dilempar dengan batu, meninggal dunia. Kemudian Nabi katakan, urus jenazahnya, saya akan solatkan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkau mau solatkan kepada orang yang berzina? Kata Nabi SAW, seandainya kalian bisa melihat ampunan Allah kepada wanita tersebut yang sangat besar, itu saking besarnya ampunan Allah, satu kota Madinah punya dosa Allah ampuni sebab taubatnya wanita tersebut. Dan sekarang saya melihat dia sedang berenang di lautan-lautan atau sungai-sungai surga, kata Nabi SAW, karena dia sudah bertobat. Gitu. Makanya bab had diletakkan di akhir. Nah, toharoh yang pertama tadi adalah mensucikan anggota fisik. Yang kedua, tathhirul jawarih minal atham. Ini konteksnya mensucikan fisik dari dosa. Mensucikan fisik kita dari dosa. Ini berbicaranya adalah tentang ilmu tasawuf. Sucikan mata dari dosa, tidak melihat yang haram. Tangan juga demikian, kaki juga demikian, kemaluan juga demikian, perut juga demikian, mulut juga demikian. Dijaga dari dosa, ini namanya tathhirul jawarih minal atham, mensucikan anggota fisik dari dosa. Yang ketiga, tathhirul qulub minadz dzunub, mensucikan hati daripada dosa. Ini juga bab tasawuf. Dosa-dosa sombong, pamer, riya, sum'ah, hasad dan lain sebagainya, disucikan juga hati tersebut. Ini bersuci yang ketiga. Nah, 3 ini kalau kita laksanakan, maka sudah separuh keimanan. Yang dimaksud oleh hadis Nabi, at-taharatu syatrul iman. Yang keempat, tathhirul qulub amma siwallah. Yang keempat ini khususnya untuk para nabi, yakni mensucikan hati dari makhluk, yang ada hanya Allah. Jadi gak ada yang lain di dalam hati mereka, hanya Allah. Nah, di dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh menyebutkan, inilah qulubul anbiya wal mursalin, hatinya para nabi dan para rasul. Nah, ini bersuci. Ada seorang sufi bernama Al-Imam Sahal At-Tustari rahimahullah, lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 283 Hijriah. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Al-Imam Sahal, beliau mengatakan bersuci itu ada 3. At-taharatu ala thalathati aujuh. Bersuci ada 3 cara. Yang pertama, taharatul ilmi minal jahli.
bersuci dengan ilmu menghilangkan kebodohan. Bersuci dengan ilmu menghilangkan kebodohan. Yang kedua, taharatul zikri minan nisyan, bersuci dengan zikir menghilangkan lalai kepada Allah. Yang ketiga, taharatut ta'ah minal ma'siyah, bersuci dengan taat kepada Allah untuk menghilangkan maksiat. Ini berkata As-Sufi Al-Imam Sahal At-Tustari rahimahumullah. Jadi tujuan Allah syariatkan masru'iyatu taharah atau tathir, disyariatkan bersuci, bukan Allah ingin menyusahkan kita, tidak. Tapi justru Allah ingin membersihkan kita dan memberikan kesempurnaan atas nikmatnya. Ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj, walakin yuridullah liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Allah tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Jadi jangan pernah berpikir Allah syariatkan ada wudu, ada mandi wajib, ada tayamum, ini menyusahkan kita. Tidak, justru ini Allah tujuannya bukan menyusahkan, tapi ingin mensucikan kita dan ingin menyempurnakan nikmat Allah kepada kita. Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, urgensi ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu sangat penting. Karena dari situlah kita bisa tahu cara bersuci sesuai pandangan syariat dan juga sesuai pandangan hakikat. Jadi ada yang bersuci secara syariat, ada yang bersuci secara hakikat. Kalau bersuci secara syariat, jika berbicara konteks mandi wajib, karena bersuci yang paling tinggi adalah mandi, dia menghilangkan hadas besar. Kalau wudu menghilangkan hadas kecil, maka yang paling tertinggi standar bersuci itu adalah mandi. Kalau berbicara konteks daripada fikih yang menyebabkan kita wajib mandi disebut dengan mandi wajib. Raf'ul janabah, mengangkat janabah, itu disebabkan oleh 6. Mujibatul ghusli sittatun, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Maksudnya mandi wajib. Disebutkan dalam kitab fikih Safinatun Najah. Yang pertama, ilajul khasyafa fil farj. Mohon maaf, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan istrinya. Walaupun tidak keluar air mani, sudah masuk bagian zakarnya, bagian helemnya, walaupun sedikit sudah masuk, maka sudah wajib mandi. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani. Yang ketiga, haid. Untuk wanita, haid. Habis selesai dari masa menstruasinya, maka dia wajib mandi. Yang keempat, nifas. Selesai melahirkan, ada keluar darah nifas. Selesai nifas, wajib mandi. Yang kelima, wiladah, melahirkan anak. Melahirkan. Selesai melahirkan juga wajib mandi. Mungkin kasusnya ada nantinya. Biasanya ulama fikih membahas hal ini. Mungkin ada suatu saat orang melahirkan tanpa nifas. Bisa jadi. Sehingga hukumnya tidak samar-samar. Bagaimana kalau melahirkan tanpa nifas? Oh, tetap dia harus mandi wajib. Yang keenam, al-maut, meninggal dunia. Ini berbicara tentang hukum fikih atau namanya taharatus syariah, bersuci secara syariat. Kalau keimanan kita sempurna kepada Allah, kita melakukan taharatus syariah wa taharatu hakikah. Bersuci secara syariat kita laksanakan dengan sempurna, dan bersuci secara hakikat juga kita laksanakan dengan sempurna. Maka ini dinamakan kamalul iman, kesempurnaan iman. Ada seorang ulama sufi namanya Al-Imam Al-Jili, Ibnu Jili, punya kitab
al-insanul kamil. Beliau katakan kalau manusia sudah melaksanakan 5 bersuci, 5 cara bersuci, kalau yang tadi kan 4, tapi sudah diteliti oleh ulama, yang lebih sempurna bukan 4 tapi 5. Kalau 5 bersuci ini dia lakukan, maka dia diberikan gelar al-insanul kamil, manusia sempurna. Al-insanul kamil. Apa saja bersuci yang hakikat? Bersuci yang hakikat. Yang pertama, taharatul aqli. Ini penting. Taharatul aqli. Mensucikan fikiran. Mensucikan fikiran. Jangan sholat pikiran kemana-mana. Apalagi nauzubillah, ya, pikiran-pikiran yang tidak layak ia fikirkan di dalam sholat. Nauzubillah min zalik. Wajib dibersihkan. Taharatul aqli. Di dalam kitab At-Tawdih disusun oleh Ibnul Mulaqin, salah satu guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 723 Hijriah, meninggal tahun 804 Hijriah. Beliau punya kitab namanya At-Tawdih yang mensyarahkan dan memberikan komentar daripada kitab hadis Sahihul Bukhari. Ada 36 jilid kitab tersebut. 36 jilid. Cetakan baru 36 jilid. Satu jilid itu kurang lebih 600 sampai 700 halaman. Itu beliau jelaskan hadis-hadis Sahih Bukhari. Di dalam kitab At-Tawdih ada satu contoh ilustrasi. Nabi mengajarkan kita juga taharatul aqli, mensucikan atau tathhirul aqli, atau bersuci dan menghilangkan kotoran di akal. Al-aqli. Dikisahkan dalam kitab At-Tawdih, putri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah, istri daripada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Di tahun 2 Hijriah ada kejadian Ghazwatul Badar, perang Badar. Sayyidina Utsman mau ikut perang, Nabi tidak izinkan. Kenapa Nabi tidak izinkan? Nabi katakan, engkau rawat istrimu yang sakit, yaitu putrinya Nabi, Sayyidah Ruqayyah. Tidak perlu engkau ikut jihad, engkau rawat istrimu yang sakit. Maka Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar. Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar. Kenapa tidak ikut? Karena merawat daripada istri beliau yang tidak lain adalah putri Nabi Muhammad SAW. Di saat selesai perang Badar, kaum muslimin menang. Waktu yang sama ternyata datang berita kepada Nabi bahwa putri tercinta beliau telah meninggal dunia di bulan suci Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau memanggil beberapa orang sahabat untuk menggali kuburan, dan Nabi ikut antar jenazah daripada Sayyidah Ruqayyah. Kemudian di depan liang lahat, Nabi berdiri sambil menangis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi bilang, ini jenazah putri saya, silakan kalian bawa turun, masukkan ke liang lahat. Waktu itu ada Sayyidina Utsman bin Affan, sang suami. Harusnya yang lebih layak adalah sang suami yang ada di dalam kuburan untuk memasukkan jenazah istrinya ke liang lahat. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, siapa di antara kalian yang semalam, mohon maaf, yang semalam tidak berhubungan biologis dengan istrinya? Semuanya diam, termasuk sang suami Sayyidina Utsman bin Affan, karena Sayyidina Utsman bin Affan punya budak-budak wanita. Hukum budak-budak zaman dahulu itu dalam perspektif syariat Islam itu dia seperti istri halal untuk digauli, karena dia berbeda tapi hampir sama. Kalau nikah ada akad ijab qabul, kalau budak wanita ada akad jual beli, pakai akad juga. Dan konteks budak wanita dalam Islam berbeda dengan yang ada di Barat. Sama seperti istri.
Ternyata Sayyidina Utsman di malam hari sempat bergaul dengan budaknya. Di antara semua sahabat, hanya satu orang kurang lebih disebutkan oleh Ibnu Mulakin, namanya Abu Tolha. Sayyidina Abu Tolha mengatakan, saya semalam tidak melakukan apa-apa, tidak berhubungan biologis. Kata Nabi, kalau gitu inzil, kamu yang turun. Kamu yang turun, ini jenazah anak saya, kau masukkan ke liang lahat. Apa hikmah yang Nabi ajarkan? Hikmahnya adalah taharatul aqli. Al-Imam Ibnu Mulakin memberikan komentar dari peristiwa tersebut, mengatakan Nabi melarang orang yang semalam sempat bergaul dengan istrinya untuk memasukkan jenazah putrinya ke liang lahat karena khawatir di saat memegang ada lintasan-lintasan di pikirannya. Makanya Nabi melarang. Alasan kedua, Nabi tahu di antara semua yang mampu menjaga kesucian akal, di antaranya adalah Abu Tolha. Padahal Nabi sudah tahu Abu Tolha ini mampu. Tidak ada lintasan-lintasan, makanya Nabi suruh untuk beliau yang memasukkan jenazah ke liang lahat. Nah, ini namanya taharatul aqli. Itu yang pertama. Yang kedua namanya taharatul qalbi, mensucikan hati, atau tathhirul qalb. Tathhirul qalb, mensucikan hati. Ada doa yang sering kita baca, Allahumma tahhir, Allahumma tahhir qulubana, atau Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hati. Nah, ini namanya tathhirul qalbi, mensucikan hati. Contoh orang yang hatinya suci, telah disucikan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawana, di situ beliau ada kisahkan riwayat tentang Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, seorang wali min auliyaillah yang lahir tahun 593 Hijriah, meninggal 656 Hijriah. Jadi dulu ada seorang ingin bertemu kepada Imam Abu Hasan As-Sazili dengan niat menjadi murid. Dia datang kepada Imam Abu Hasan As-Sazili, wahai Imam Abu Hasan, saya ingin menjadi murid engkau, tapi yang ingin saya pelajari ilmu kimia, bukan ilmu yang lain. Ditanya kenapa ingin belajar ilmu kimia? Saya ingin ahli di dalam bidang ilmu kimia agar bisa membuat emas. Ada hasil tambang di satu tanah saya. Saya ingin mengelola itu sehingga menjadi emas dari hasil tersebut. Maka Imam Abu Hasan Sazili mengatakan, boleh engkau belajar ilmu kimia kepada saya, tapi dengan syarat engkau harus belajar kepada saya ilmu syariat 1 tahun. Kalau ilmu syariat 1 tahun engkau sudah belajar, maka saya akan ajarkan ilmu kimia setelahnya. Maka dia terima syarat tersebut, mengikuti Imam Abu Hasan As-Sazili. Diajarkan cara berwudu yang benar, cara bersuci yang benar, diajarkan cara sholat. Setelah itu dia laksanakan wudu, dia laksanakan sholat, mengikuti seluruh daripada pengajaran-pengajaran Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Sampai tiba 1 tahun, kata Imam Abu Hasan As-Sazili, ini sudah 1 tahun, janji saya akan saya ajarkan ilmu kimia kepadamu. Dia bilang, siap, saya sudah siap untuk belajar ilmu kimia. Al-Imam Abu Hasan As-Sazili memerintahkan, kau pergi ke sumur dulu, sebelum belajar ilmu kimia, pergi wudu. Wudu, itu ada sumur di situ. Setelah wudu baru kita belajar ilmu kimia. Maka dia pergi ke sumur itu, ambil air. Ternyata bukan air yang penuh di ember tersebut, tapi emas, penuh dengan emas. Apa yang dilakukan? Dibuang itu emas kembali ke dalam sumur. Kemudian dia ambil lagi air, dia wudu. Datang menemui sang guru Al-Imam Abu Hasan Sazili, ia katakan, hati saya sudah tidak cinta kepada emas, jadi saya gak butuh lagi kepada ilmu kimia, karena sudah mencicipi nikmatnya syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini namanya tathhirul qalb. Dia punya hati sudah suci.
Ketika hati sudah suci, maka akan berbeda responnya terhadap dunia, paradigmanya terhadap dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya tathhirur ruh, mensucikan ruh. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami kuatkan Nabi Isa dengan ruh yang suci. Ruh yang suci. Ini bersuci ruh. Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Beliau meriwayatkan kisah seorang sahabat bernama Hanzalah ibn Amir. Hanzalah ibn Amir. Jadi kitab ini ada 9 jilid membahas biografi para sahabat. Al-Isabah fi Tamis Sahabat. Jadi Hanzalah baru melaksanakan pernikahan. Di malam hari pengantin baru biasanya. Bulan madu pengantin baru malam hari. Ternyata selesai di waktu malam, sudah mendekati waktu subuh, ada pengumuman memanggil jihad. Itu kalau tidak salah Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Tanpa berpikir, ketika mendengar panggilan jihad dari Nabi Muhammad SAW, langsung ambil baju perang, pedang, keluar. Belum sempat mandi janabah. Ikut jihad di perang Uhud. Ternyata di perang Uhud, selesai peperangan, ini Hanzalah meninggal dunia, syahid, dalam keadaan belum mandi janabah. Luar biasanya, ketika para sahabat mendekati jenazahnya beliau, itu ada basah, seperti habis dimandikan. Maka mereka heran, kenapa bisa basah seperti ini? Nabi katakan, yang memandikan Hanzalah adalah malaikat. Malaikat memandikan. Yang dimandikan bukan jasad saja, tapi ruhnya juga. Jadi mandi jenazah itu hakikatnya bukan memandikan jasad, karena sudah meninggal. Jasad tidak ada fungsi, sudah meninggal. Tapi syariat mengajarkan demikian. Tapi substansinya bukan itu. Substansinya orang yang meninggal diperintahkan kita mandikan jenazahnya, itu hakikatnya memandikan ruhnya. Karena ruhnya ini mau berpindah alam. Ruhnya ini dipersiapkan suci agar bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka Hanzalah dicuci, dibersihkan ruhnya. Setelah dibersihkan, ruhnya dibawa oleh malaikat. Nabi lihat ruhnya dibawa oleh malaikat, diiringi oleh bidadari-bidadari. Nah itu. Sudah keberapa ke? 3. Yang keempat, tathhirun nafsi, mensucikan nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah sebutkan, sungguh beruntung orang yang mensucikan nafsunya. Sungguh rugi orang yang mengotori nafsunya. Jadi ada bersuci nafsu, tathhirun nafsi. Ada seorang wanita solehah, waliyah, zahidah, abidah, Rabi'atul Adawiyah. Dia sucikan nafsunya, dia sucikan hatinya. Sampai ada yang melamar waktu suaminya meninggal dunia. Ada yang mengatakan ia tidak menikah, riwayat lain mengatakan menikah tapi suaminya meninggal. Terlepas daripada itu, setelah itu dia tidak pernah lagi ada keinginan untuk menikah. Sampai datang orang-orang, para ulama, Hasan Basri, Malik bin Dinar, datang melamar, ditolak. As-Sahal Tustari, ditolak. Katanya apa? Ringkasnya ia katakan, disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, Durratu Nasihin nama kitab. Ia katakan kesimpulannya, saya punya hati ini sudah gak ada lagi makhluk. Kecintaan saya sudah tertumpah sepenuhnya kepada Allah, sudah gak ada yang lain. Jadi mohon maaf, saya tolak lamaran kalian. Kenapa bisa keluar jawaban seperti itu? Karena sudah mencapai maqam
tathhirun nafs wal qalb wal aql. Sudah suci hatinya, sudah suci akalnya, sudah suci nafsunya, sudah suci ruhnya. Akhirnya ketika meninggal dunia, orang-orang yang datang hadir melayat, mendengar suara yang entah dari mana asalnya, menyatakan, ya ayyutuhan nafsu mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Wahai nafsu yang tenang. Kenapa sudah tenang? Karena sudah suci. Kalau sudah suci, tempatnya di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, tadi yang saya sebutkan konteksnya fikih, yaitu tathhirul ajsad, mensucikan fisik juga penting. Gak boleh ada kotoran, ada najis ketika mau sholat dan seterusnya. Ini perintah Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Bajumu sucikanlah. Baju ini kan konteksnya zahir. Konteksnya adalah konkret. Allah perintahkan yang zahir juga sucikan. Lima hal ini, 5 cara bersuci ini kalau dilakukan, maka kita disebut al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Mudah-mudahan bisa kita capai. Ya, berapa persen lah. Kalau semua kayaknya berat. Ya, tapi berapa persen daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW kita amalkan, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di sisinya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.